Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menghadiri pembelajaran secara online. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita belajar, silakan anakku berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari bagaimana caranya mengabsen. Sekarang setelah berdoa, apa yang anak-anakku lakukan? Silakan masuk ke Google Classroom-nya masing-masing. Silakan masuk di Google Classroom-nya. Ini kelas 9, 10 IPA 9, 10. Kemudian masuk di tugas. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengisi absen. Jadi ada absen, di dalamnya ada absen. Silakan buka absen itu. Klik link yang ada ya di absen itu. Silakan anakku pilih kelasnya sesuai dengan kelasnya, kelas 9, 10, kemudian isi namanya. Nah, namanya pakai huruf kapital, misalnya Syamsul Alam. NIS-nya berapa? Nah, kemudian mata pelajaran yang dipelajari ini karena IPA maka IPA. Pakai huruf besar. Kemudian tanda tangan, silakan tanda tangan. Yang pakai laptop, pakai komputer bisa. Silakan tanda tangan. Ya. Dan kalau misalnya salah, silakan klik clear. Bisa tanda tangan, bisa paraf. Ya. Setelah itu silakan diklik submit. Oke ya. Saya kira untuk absen yang pertama sudah selesai. Ya. Untuk hari ini tujuan pembelajaran yang akan kalian capai itu adalah kita masuk pada materi tentang pembelahan sel. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah mampu membedakan antara pembelahan sel secara meiosis dan secara mitosis. Yang kedua adalah mampu menjelaskan fase-fase dalam pembelahan sel tersebut. Kita mulai saja ya. Nah, pembelahan sel ada dua, yaitu ada pembelahan secara mitosis dan ada pembelahan sel secara meiosis. Seperti PowerPoint yang kalian lihat itu pembelahan mitosis jelas sekali di sini dari satu sel induk menjadi dua sel induk, kemudian meiosis dari satu menjadi dua, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan anakku ikuti penjelasan berikut ini. Pembelahan sel secara mitosis itu menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetiknya itu sama persis dengan sel induknya. Misalnya contohnya, kalau sel induknya itu berbentuk seperti telur, maka sel anaknya juga berbentuk seperti telur. Pembelahan sel secara mitosis ini biasanya terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, ataupun reproduksi aseksual. Makanya yang mengalami pada tubuh manusia ini yang mengalami adalah seluruh tubuh. Maka disebut dengan sel tubuh, kecuali sel alat reproduksi kita. Itu tidak mengalami pembelahan secara mitosis. Ciri yang kedua yang dimiliki adalah jumlah kromosom sel anakannya adalah 2N. Jadi rumusnya adalah 2N atau disebut juga dengan diploid. Kemudian siklus hidup sel ini dibagi menjadi dua fase. Ada fase pertumbuhan, interfase, ada fase pembelahan. Dalam tahapan-tahapan mitosis secara lengkap ada 5 tahapan yang harus dilalui. Ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau mau disingkat impromat ya. Jadi ingat nana ya, impromat. Di introfase, perhatikan ya, di introfase ini tahap persiapan. Jadi ada namanya tahap persiapan.
Jadi sebelum membelah itu sel melakukan tahap persiapan. Dan ini tahap interfase ini adalah tahapan yang paling lama dari siklus sel itu. Jadi ini ada interfase. Kalau di buku kalian itu hanya dijelaskan ada 4 fase. Di buku siswa yang saya bagikan nilainya itu ada 4 fase, tapi ini diawali dengan interfase. Ada interfase dulu. Jadi satu sel itu bisa kalian lihat kalau kalian ambil telur kemudian goreng telur, itu satu sel. Telur itu satu sel. Jadi pada saat terjadi interfase ini terjadi proses metabolisme tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Ada 3 fase, jadi ini hanya tambahan. Ada gap 1, ada sintesis, dan ada gap 2. Fase gap 1 ini terjadi pembentukan organel sel. Masih ingat kan waktu kelas 7 kalian belajar tentang organel sel? Ada beberapa bagian-bagian sel yang ada di dalamnya, ada organel selnya. Fase 2 terjadi replika DNA, dan fase G2 terjadi pertumbuhan organel sel. Nah, masuk ke fase selanjutnya yaitu profase. Perhatikan di sini, perhatikan ya, yang warna kayak seperti benang, warna biru, warna hijau, ada juga warna ungu. Itu adalah benang-benang kromatik. Coba lihat, dia mengalami pemendekan. Setelah dia mendek, maka dia menebal. Pada saat ini kromatin itu berubah namanya menjadi kromatid. Ya. Nah, kromatid ini kemudian dia berpasangan, ada pasangannya. Nah, setelah membentuk pasangannya, namanya menjadi membentuk sebuah namanya kromosom. Ini kromosom yang akan membawa sifat nantinya. Kemudian membran. Perhatikan yang bundar ini adalah membran inti atau membran nukleus. Ini ternyata lama-kelamaan akan menghilang. Itu lama-kelamaan akan menghilang. Kemudian pada sel hewan dan sel manusia itu yang T ini, sentriol ini, itu akan membelah. Kemudian akan memisahkan diri menuju ke kutub yang berlawanan. Ada yang misalnya ke kiri dan ada yang ke kanan. Kemudian benang-benang sphincter ini mulai mengaturkan diri sehingga membentuk sebuah pancaran. Kita lihat di fase selanjutnya ya. Jadi di sini membran intinya sudah rusak. Ini namanya fragmen. Kalau di buku kalian itu semuanya fragmen. Fase selanjutnya adalah metafase. Nah, ini perhatikan di sini mulai terbentuk benang spidel. Namanya benang spidel kromosom. Ya, semakin terjelas. Kemudian kromosom yang tadi kan sudah berpasangan namanya kromosom. Ini sudah mulai mengatur diri. Itu sejajar. Ini bidang ekuator namanya. Ini bidang ekuator, satu garis lurus bidang ekuator. Nah, kemudian setiap kromosom itu ada 2 kromatid yang ada di dalamnya, yang bundal-bundal itu namanya sentromernya, ada sentromernya. Jadi pada setiap sentromer itu ada 2 kinetoker yang masing-masing dikaitkan dengan benang spidel. Jadi ini benangnya ada masing-masing. Ketika anak-anakku perhatikan animasi yang ada di samping ini nih. Maka fase selanjutnya adalah anafase. Nah, benang-benang tadi ini, spidel ini memendek. Apa akibatnya? Akibatnya kromosom ini terbagi membelah 2. Nah, jadi kromatid tadinya ini terbelah, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Ini sudah mulai masuk pada peristiwa yang namanya sitokinis. Jadi disinilah mulai tahapan sitokinisnya. Sehingga pada akhir fase ini kedua kutub itu memiliki jumlah kromosom yang sama. Perhatikan ini. Ini ada 4 kromosom, berarti di sebelah kiri juga ada 4. Ini dia bergerak menuju kutub. Itu anafase. Kemudian fase yang terakhir namanya telofase. Ini terjadi membran inti itu mulai kembali. Ini tadi yang membran inti yang bundar-bundar mulai terbentuk kembali. Tapi sekarang ada 2. Ada yang satu di sebelah kiri dan ada yang di sebelah kanan. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini berarti sudah terdapat 2 inti sel. Kalau sudah terdapat 2 inti sel berarti sudah bisa dikatakan dia sudah memiliki 2 inti sel. Jadi sudah terbentuk sel anakan. Ya. Seperti ini, menipis menjadi kromatik membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus
maka prosesnya akan selanjutnya adalah membelah. Terbentuklah sitokinesis, maka terbentuk 2 sel anakan. Maka proses mitosis telah selesai. Nah, sekarang selanjutnya kita bagaimana dengan pembelahan meiosis. Jadi, pembelahan meiosis itu pada dasarnya sama dengan pembelahan mitosis. Tetapi dia memiliki 2 siklus. Boleh dikatakan 2 kali mengalami pembelahan mitosis. Jadi, pembelahan meiosis ini ketika kita lihat dia menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosomnya setengah dari sel induknya. Jadi dia setengah. Kalau tadi mitosis itu sama, jadi identik dengan induk. Kalau dia ini hanya setengah. Jadi kalau misalnya dia bisa jadi setengah warna putih atau putih semua. Pembelahan meiosis ini bertujuan untuk perkembangbiakan secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet. Maka sel-sel yang membelah secara meiosis ini pada umumnya adalah sel-sel seksual. Ya, biasanya misalnya proses spermatogenesis, oogenesis yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi meiosis itu mengalami pembelahan inti 2 kali. Sehingga satu sel diploidnya itu akan menghasilkan 4 sel haploid. Maka antara induknya bersifat diploid, maka sel anaknya itu adalah bersifat haploid. Jadi ini yang paling membedakan dengan mitosis. Kalau tadi mitosis menghasilkan 2 sel anakan dan sifatnya sama-sama diploid. Kalau meiosis dia sel induknya diploid, kemudian sel anaknya ada 4 menghasilkan bersifat haploid. Di sini perbedaannya. Jadi sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan seperti pada tahap pembelahan mitosis. Makanya saya bilang, makanya ada dikenal namanya meiosis 1, meiosis 2. Perhatikan, fase-fasenya itu sama persis. Promeat. Nah, jadi tetap ada namanya profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Demikian juga profase 2. Kita lihat bagaimana prosesnya. Apakah sama? Ini sama persis dengan yang tadi. Perhatikan ya. Membran inti seperti tadi, membran itu mulai menghilang, ini di tengah, kemudian terbentuk gelondongan pembelahan, kemudian ini kromosomnya menebas, sama persis dengan mitosis yang tadi. Terjadi silang pertukaran segmen DNA yang sesuai dengan 2 kromatik. Tuh, perhatikan animasi yang ada di sini. Demikian pula metafase. Jadi kromosom yang homolog, yang sejenis ini bergerak seperti tadi, bergerak ke bidang ekuator, bentuk garis lurus dengan sentrum mengarah ke kutub ini. Kemudian masing-masing berikatan pada benang-benang spidal pada bagian sentroselnya ini. Sama seperti mitosis. Kemudian fase anafase. Kromosom homolognya itu ditarik. Jadi benang spidalnya itu memendek sehingga ini tertarik. Jadi karena di sini ada 2, makanya di sini ditarik. Yang biru ikut biru semua, yang ungu ikut semua. Sehingga tetradnya berpisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian membran selnya ini kembali ke tengah. Jadi tujuan dari anafase itu membagi kromosom diploid menjadi haploid. Itu makanya kenapa sel anaknya bersifat haploid. Itu anafase 1. Telofase 2. Jadi ini retikulum endoplasma membentuk membran inti. Yang tadi ini ya. Ini membentuk membran inti. Kalau sudah terbentuk membran inti, lama kemudian akan terbentuklah inti sel atau nukleus terbentuk. Dan terjadilah sitokinesis atau pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Jadi sitokinesis itu proses pembelahan sel pada sitoplasma. Makanya namanya sitokinesis dari kata sitoplasma. Setelah telofase maka terbentuk 2 sel. Nah, 2 sel itu lagi yang akan membelah lagi secara meiosis. Maka masuklah pada fase pembelahan meiosis 2.
Kembali lagi ke fase awal, ada profase 2. Membran nukleusnya mulai menghilang.